Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Oke, untuk materi hari ini beda dengan bab yang kemarin ya. Kita masuk ke materi baru. Tapi sebelum ke materi baru, Ibu ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian siswa-siswiku. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah mengerjakan tugas Ibu ya, tepat waktu. Artinya tidak menunda-nunda setiap tugas yang diberikan oleh Ibu. Ya, contoh misalnya ketika Ibu share hari Senin ya maksimal kalian lah lewati 3 hari atau 4 hari, itu masih Ibu anggap bagus ya. Ibu lebih gak suka kalau ketika tugas yang Ibu berikan itu mengerjakannya setelah 3 minggu kemudian atau sampai 1 bulan kemudian, itu akan Ibu berikan apresiasi yang berbeda. Contoh, Ibu berikan apresiasi bagi siswa-siswi yang mengerjakan tugasnya tepat waktu. Apa bentuk apresiasinya? Apresiasinya adalah nilai yang berbeda. Artinya nilai anak yang sudah mengerjakan lebih awal dibandingkan anak yang mengerjakan di akhir itu akan berbeda. Jadi Ibu ucapkan terima kasih ya, kalian sudah menjalankan kewajiban kalian. Setelah materi Ibu share, kalian memahami, kemudian kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Tolong untuk tugas jangan ditunda-tunda. Contoh tadi ya, ketika Ibu mau merekap nilai yang di tanggal 28 atau minggu kemarin yang memang seharusnya Ibu rekap ya sebagai laporan bulanan, ternyata masih banyak anak yang belum mengerjakan. Padahal ketika Ibu lihat itu waktunya sudah 1 minggu. Bahkan ada satu kelas yang sama sekali tidak mengerjakan. Artinya itu anak tersebut menunda-nunda. Ya, nah Ibu tidak ingin terjadi seperti itu lagi. Ada saja anak yang mengerjakan di kolom komentar tapi hanya dengan tulisan hadir. Kalau menulis hadir tanpa mengerjakan tugas, itu Ibu anggap kalian tidak hadir dan Ibu tidak akan memberikan nilai. Ya, seperti itu. Jadi tolong dipahami tugas yang Ibu berikan, kemudian tolong dikerjakan secepat mungkin atau tepat waktu. Ya, karena yang akan kalau kalian mengerjakan tidak tepat waktu, yang rugi kalian sendiri. Akhirnya nilai yang harusnya direkap masuk ke kurikulum, ternyata nilai itu belum masuk karena ya kalian menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang sudah guru berikan. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang tablik ya, khutbah dan dakwah. Oke anak-anakku, ini ada beberapa ayat yang berkaitan dengan bab yang akan Ibu jelaskan. Sebenarnya banyak, cuman Ibu ambil 3 saja dari beberapa surat. Silakan untuk artinya kalian cari sendiri, di rumah kan punya ya Al-Quran terjemah. Silakan kamu cari artinya dan Ibu pastikan ayat ini berkaitan dengan bab yang akan Ibu jelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini ada di surat Al-Imran ayat 104. Kemudian ada ayat berikutnya ya, ini di surat An-Nahl itu ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian ayat berikutnya yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ya. Selanjutnya pengertian khutbah. Kata khutbah yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan yang disebut dengan khusuf, dan khutbah
sholat gerhana matahari yang disebut khusuf ya. Ini sebenarnya perbedaannya sedikit ya antara ka dengan kho ya. Nah, namun masyhur juga di kalangan ulama penggunaan istilah khusuf ini sebenarnya hampir sama ya, artinya sama, yaitu sholat gerhana. Cuman satu itu kalau khusuf penandaannya itu sholat gerhana matahari, kalau misalnya khusuf itu sholat gerhana bulan, yang artinya adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian ataupun total pada siang hari, ini untuk gerhana, dan untuk bulan itu di malam hari. Nah, kemudian juga ada khutbah pada sholat minta hujan yang disebut dengan istisqa ya. Kemudian juga khutbah nikah dan khutbah tatkala wukuf di Arafah. Nah, khutbah sholat 2 hari raya, sholat istisqa, dan sholat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan sholat khutbah sholat Jumat ya anak-anak. Selanjutnya, pengertian tablik. Kata tablik artinya menyampaikan. Menurut istilah, tablik adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang bertablik disebut mubalik bagi laki-laki dan mubalighah bagi perempuan. Kemudian pengertian dakwah. Dakwah artinya memanggil, menyeru, atau mengajak. Menurut istilah syara ya atau syariat, dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan meraih kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi tadi pengertiannya ya sudah paham ya antara perbedaan khutbah, tablik, dan dakwah. Cuman kalau ibu ringkas itu sebenarnya sih tablik dengan dakwah itu hampir sama ya. Artinya menyeru, mengajak ya, untuk lebih mengajak untuk beriman kepada Allah atau taat kepada Allah. Kemudian ketentuan khutbah Jumat ya. Ini untuk laki-laki mungkin lebih paham dibandingkan perempuan karena sholat Jumat itu selalu dikerjakan setiap minggu ya. Untuk perempuan ya kalian cukup memahami materinya ya. Untuk laki-laki pahami kemudian praktekkan dengan benar. Ya, syarat khatib Jumat. 1. Seorang khatib Jumat itu syaratnya itu memenuhi ajaran Islam. Artinya orang tersebut hafal dengan hukum Islam atau ajaran Islam. Kedua, mengetahui syariat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. 3. Dapat membaca hamdalah, syahadat, salawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar. Ya, jadi ketika diucapkan itu jelas dan mudah dipahami. Kemudian orangnya sudah balik. Ya, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dipandang terhormat, dihormati maupun disegani. Kemudian syarat-syarat 2 khutbah Jumat. 1. Khatib suci dari hadas dan najis serta tertutup auratnya. 2. Khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. Ketiga, ketika khutbah, khatib berdiri itu jika mampu. Keempat, khutbah diucapkan dengan suara yang keras lantang supaya terdengar. 4. Tertib dari rukun-rukunnya artinya berurutan. Baik dari khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian ketika khatib khutbah, jamaah harus mendengarkan. Ya, tuh. Kemudian rukun khutbah. Apa saja rukun khutbah? Nah, apabila salah satu rukun khutbah ini tidak dikerjakan dengan baik, maka ini bisa membatalkan sholat Jumat kalian. Ya, 1. Membaca hamdalah, 2. Membaca syahadatain, 3. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, 4. Berwasiat takwa kepada jamaah, 5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah, 6. Berdoa pada khutbah yang kedua. Sunnah khutbah Jumat. Apa saja? Khatib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kemudian khatib mengawali khutbah hendaknya dengan memberi salam. 3. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang, bahkan tidak terlalu pendek. Khatib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap ke arah jamaah. Kemudian menertibkan 3 rukun yang tadi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara 2 sisi. Mendengarkan khutbah. Nah, khutbah Jumat termasuk syarat sah penyelenggaraan sholat Jumat ya.
serasa ketika penyelenggaraan sholat Jumat. Jadi tidak akan sah kalau sholat Jumat tidak ada khutbah. Ketika khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Kenapa keledai? Karena keledai itu memberikan simbol hewan yang bodoh. Maka Nabi menggambarkan adalah seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan orang yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Ya, itu kalian pahami ya. Kemudian ketentuan khutbah, tablik dan dakwah, ketentuannya apa saja? 1. Yaitu tablik dan dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. 2. Dalam bertaklik dan berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia dengan kadar kemampuan akal mereka. Ya, ketika kita berbicara kepada halayak orang itu tidak bisa menyamakan karena akal mereka atau kemampuan mereka itu beda. Contoh, ketika kita akan berbicara dengan orang yang lebih tua, itu beda dengan orang-orang yang sekarang zamannya. Mungkin dari segi pengetahuan, pemahaman pun berbeda. Kemudian dakwah dilakukan dengan hal-hal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar bisa diteladani oleh orang lain. Kemudian ketentuan tablik dan dakwah apa saja? 1. Metodenya. 1. Metode al-hikmah, yaitu menyampaikan dakwah terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwah. Sasaran kita kemana nih? Ya. 2. Metode al-mau'izah, yaitu dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat, pengajaran dan teladan yang baik. Teladan yang baik itu contoh perilaku kita biar dicontoh oleh orang lain. Kemudian metode mujadalah bi allati hiya ahsan, artinya bertukar pikiran, berdiskusi dengan cara-cara yang baik, ngobrol ya, seperti itu juga bisa dijadikan sebagai metode untuk kalian berdakwah ataupun tabligh. Kemudian perbedaan khutbah Jumat dan dakwah, waktu pelaksanaannya, kalau pada khutbah Jumat itu waktu pelaksanaannya pasti sudah ketika hari Jumat sesudah matahari tergelincir atau waktu saat zuhur ya. Rentang waktunya itu terbatas, sedangkan dakwah itu waktu pelaksanaan itu bisa dilaksanakan kapan saja, waktunya tidak terbatas. Khatib Jumat dan juru dakwah atau dai atau mubaligho yang tadi disebutkan, apa perbedaannya? Khatib Jumat itu harus laki-laki ya, sedangkan juru dakwah itu bisa laki-laki boleh perempuan. Khatib Jumat harus suci dari hadas dan najis, sedangkan dai tidak diharuskan suci dari hadas dan najis. Khatib Jumat harus duduk sebentar antara khutbah pertama dan khutbah kedua, sedangkan berdakwah tidak. Itu perbedaannya ya. Kemudian daripada pendengar khutbah Jumatnya, kalau pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja ya, sedangkan para pendengar dakwah atau tabligh itu biasanya secara umum baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ketentuan syariat dalam berkhutbah dan berdakwah, bagi seorang khatib Jumat dalam melaksanakan khutbah harus baca alhamdulillah, syahadatain, sholawat, wasiat, taqwa ya, seperti tadi yang ibu sampaikan dalam rukun dan syarat sah Jumat, baca Al-Quran dan doa, sedangkan bagi seorang dai tidak diwajibkan. Ini kemudian yang terakhir, ini cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. Nanti ibu jelaskan di minggu depan ya. Untuk materi hari ini sampai di sini saja ibu menjelaskan materinya. Untuk tugasnya seperti biasa, tolong apa yang ibu sampaikan baik bentuk dalam ceramah seperti ini ataupun dalam bentuk PowerPoint, silakan kalian rangkum ya di buku PAI. Kemudian kalian jangan lupa sertakan tanggal di situnya. Kemudian silakan kamu foto, share di kolom komentar dengan menyebutkan atau menuliskan nama dan kelasnya. Gitu ya, seperti biasanya. Dan tolong untuk kolom komentar tidak perlu kalian menulis nama kemudian hadir. Yang ibu butuhkan adalah ketika kalian menulis nama kemudian berikut tugasnya. Paham ya anak-anak? Cukup sekiranya materi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.